Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Mariski. Saya dari kelas 2 MIE dengan absen 16. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan atau lebih tepatnya menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman web yang diajar oleh Ibu Ladatul Rahmi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja file yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, yang pertama di sini seperti yang terlihat ada 3 file HTML utama yang saya gunakan, yang mana masing-masingnya itu memiliki tujuan atau intensinya tersendiri. Seperti ini index yakni home-nya, lalu table yang berisi mengenai materi table, lalu form berisi materi form. Nah, untuk file-file lain saya simpan di dalam folder asset yang menyimpan berbagai macam jenis file. Langsung saja kita buka. Nah, seperti yang terlihat pada gambar pada layar VS Code saya, ada 4 jenis format file yang saya gunakan gitu ya. Mulai dari CSS, image yakni IMG, lalu JavaScript, JS, dan video. Yang mana masing-masingnya tuh berisi filenya masing-masing. JavaScript, video, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu untuk mengenai folder yang atau file apa saja yang saya gunakan. Nah, sekarang untuk mengenai structure-nya atau konsep yang saya gunakan gitu ya. Nah, di sini seperti yang terlihat bahwa pada file HTML ini saya menggunakan CSS, internal CSS, metode internal CSS di dalam file HTML saya. Kendati demikian, pada folder asset saya memiliki file CSS dedicated atau tersendiri terpisah yang juga dipakai dalam masing-masing file HTML ini. Nah, untuk bedanya apa? Mungkin saya buka dulu semua filenya ya. Nah, di table juga saya juga menggunakan CSS, style CSS yang satu file CSS yang ini gitu ya. Yang mana selain daripada menggunakan itu, di file HTML-nya saya juga menggunakan internal CSS. Jadi ada double pemakaian di sini untuk masing-masing file HTML yang saya gunakan. Begitu juga dengan form. Untuk form saya juga menggunakan internal CSS. Jadi index, table, dan form itu mereka memiliki masing-masing file CSS internal, dan di saat yang bersamaan juga mengimpor file CSS yang style CSS terpisah pada folder asset. Itu untuk structure filenya gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan langsung saja berdasar konsep yang akan saya jelaskan nanti. Atau dalam artian, saya nggak akan menjelaskan langsung dari VS Code-nya, tapi saya akan langsung menjelaskan mengenai kode yang saya gunakan di VS Code tersebut di fitur inspect yang ada pada browser Chrome saya. Jadi bisa langsung di tag gitu ya bagian-bagian mana yang ditunjuk gitu loh. Oke, mohon maaf sebelumnya agak sedikit lag di sini. Nah, oke, sekarang kita berada di halaman index.html. Jadi sekadar informasi, saya menjalankan websitenya itu menggunakan live server, sehingga ini websitenya lokal gitu ya, dan menunjuk ke index.html yang mana itu home di website saya. Nah, untuk tampilan default, inilah tampilan dari home website saya. Misal saya restart dulu. Tuh. Ini agak sedikit lag ya. Saya juga kurang tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya videonya nggak sepatah-patah ini kok. Nah, seperti yang terlihat, kodenya strukturnya itu dasar sekali. Ada navbar di sini, lalu sisanya sebenarnya body dan main gitu ya.
Oke, langsung saja mungkin saya bahas dari structure kodenya. Sebentar. Nah, ini dia. Pertama-tama saya akan langsung bahas dari head kali ya. Head yang saya kode-kode apa saja yang terletak pada head. Dan sebenarnya teman-teman, head yang saya gunakan, maksud saya kode yang ada pada head ini juga saya terapkan pada table.html, form.html. Jadi itu saya gunakan terus-menerus. Jadi bisa teman-teman lihat nantinya ya, navbar yang saya gunakan di 3 page ini tuh sama saja sebenarnya, maupun juga struktur kode yang di body sini ya, di elemen body itu sama saja sebenarnya, tapi tentu ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, mungkin saya akan bahas dari yang paling dasar dulu, yakni icon. Icon ini penerapannya ada pada nih tab paling atas gitu ya, dekat dengan title dari website saya, dari page website saya. Di sini saya mengimpor dari gambar yang sudah saya selipkan gitu ya, thefearless.png, yang sebenarnya kalau kita lihat di VS Code itu ada di, nah ini teman-teman, bisa terlihat pada layar ya. Jadi tinggal manggil saja ini secara lokal. Tata cara penulisannya yang menggunakan elemen link dengan atribut relative maksudnya ya, dengan ya value-nya icon, lalu ada hypertext reference, hyperlink reference gitu ya, ke asset, image, dan the Fearly yang merupakan tempat dari penyimpanan foto saya gitu ya. Itu untuk mengenai icon yang ada pada pojok kiri layar gitu ya. Nah, sekarang untuk title-nya ya langsung saja sih menggunakan elemen title, lalu dituliskan saja home, lalu ada efek garis gini ya, dan Fearless gitu ya. Itu untuk yang di bagian tab atas ini. Nah, untuk bagian selanjutnya gitu ya, mungkin saya akan langsung saja masuk ke nav yang saya terapkan untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti yang terlihat pada layar ya, saya menggunakan semantik atau penyusunan structure HTML. Seperti yang terlihat pada layar, itu diblok dalam elemen header. Jadi nav saya itu nggak langsung nav. Nih, teman-teman bisa lihat di sini nav ya. Nav itu berada pada elemen header. Nah, di elemen headernya saya set untuk ukurannya gitu ya. Margin 0, border 0, tapi ada padding. Tuh, paddingnya untuk sumbu Y atau vertikal itu paddingnya di sini 20,8 pixel, dengan kalau yang di kiri kanan itu 44,3 pixel kurang lebih. Tahu dari mana ya? Selain dari ada tulisannya tadi, saya setting nih di sini. Ini adalah kode CSS yang saya gunakan. Bisa dilihat pada layar di sini ya. Sumbernya itu ada di kode style.css, yang mana itu adalah file terpisah CSS yang saya buat tadi pada baris ke-9. Yang mana saya set di sini 1,3 im ya, mencerminkan 20,8 pixel untuk atas bawahnya, sedangkan 5% untuk kiri kanan. Sebenarnya ini adalah penulisan padding shortcut ya. Shortcut 2 komponen. Jadi yang pertama itu untuk mengimplementasikan atas bawah, lalu yang kedua itu untuk kiri kanannya. Nah, kebetulan di sini 5%-nya adalah 44,4 pixel lah kurang lebih. Itu ya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa di dalam header itu adalah nav, itu ada nav. Jadi kita klik navnya, dan pada elemen nav saya tidak ubah banyak gitu ya, tidak mengubah sama sekali bahkan. Tapi bisa teman-teman lihat di dalam nav ada UL atau listnya. Kebetulan di sini saya menggunakan unordered list ya. Dengan bisa teman-teman lihat di situ udah ada stylingnya nih. Buktinya dari mana ya, bisa teman-teman lihat di situ ya. UL-nya ketika saya klik ada semacam kayak garis ungu gitu, yang mana itu mencerminkan dari properti gap ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya, di dalam struktur UL-nya itu
ada tulisan flex ya, nanti akan saya jelaskan lagi, tapi di dalamnya ada list yang mana itu adalah komponen dari nav yang saya gunakan ya. Dan masing-masing list ini ada kelasnya masing-masing, dimana yang pertama ini kita lihat logo, nav logo, ini nav komponen, ini sama ya, dua lainnya juga sama nav komponen. Oke, pertama-tama mungkin saya akan balik lagi bahas ke UL-nya ya. Jadi di UL saya kasih styling tuh di CSS-nya. Ini stylingnya. Di style CSS ini line 34 lah ya. Tapi langsung aja kita bahas stylingnya. Mungkin yang pertama itu list style type none ya. Nah, ini untuk menghilangkan efek dari style bawaan dari UL ya, unordered list. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita menggunakan order list itu biasanya di depan ya, atau di paling sebelah kiri sebelum penulisan listnya itu ada kayak simbol atau yang strukturnya gitu ya. Kalau order list itu biasa dengan angka, nah kalau UL kan dengan titik atau bulatan seperti ini. Oleh karenanya, karena ini mengganggu ya dari segi looks, saya matikan saja dengan menuliskan properti CSS pada selector header nav UL, yang mana artinya UL yang berada di dalam nav, yang dimana di dalam header ya, seperti sama persis dengan apa yang saya tuliskan. Jadi UL-nya di dalam nav, nav-nya di dalam header. Itu cara penulisan CSS dengan metode elemen lah, kalau saya bilang elemen selector gitu. Nah, itu untuk list style type. Lalu di sini ada display flex. Display flex lagi-lagi nih, memang ini belum dipelajari gitu ya untuk pada materi yang selama ini dipelajari. Tapi di sini saya menggunakan display flex untuk sekedar improve dari tampilannya. Dan kalau bisa saya bilang, bisa saya jelaskan lagi, seperti yang saya coba peragakan tadi, ketika tidak menggunakan display flex, dia akan menurun seperti itu teman-teman. Jadinya dia kurang enak dilihat aja sih, dan jadi kayak hancur gitu ya dari settingan awal yang saya terapkan. Nah, dengan adanya display flex ini sederhananya saya bilang dia nih menaikkan elemen yang di bawahnya, jadi ketarik semua tuh. Walaupun ada sih pengguna semacam kayak property atau setting kode gitu ya di display flex pada penggunaannya di CSS, itu dia memang intensinya untuk ngebuat jadi ke bawah. Nah, tapi dalam hal ini secara default display flex itu memang secara horizontal gini, menaikkan gitu ya, memasukkan gitu loh, dibikin compact. Itu untuk display flex. Lalu selanjutnya itu ada align item, fungsinya untuk menengahkan secara vertikal gitu ya. Tuh. Nah, ya. Jadi dia mendorong ke tengah ya. Mendorong ke tengah untuk si header nav UL. Tapi kenapa cuma header nav UL? Nanti saya akan jelaskan lagi. Lalu di sini ada gap 1em untuk masing-masing komponen di dalam header nav UL. Gitu ya. Tuh. Even sebenarnya kalau kita lihat di sini, walaupun stylingnya Firly itu sebenarnya udah jauh gitu ya, sebenarnya ada yang saya terapkan untuk nav logo, nanti saya akan bahas lagi. Saya menggunakan margin di Firly-nya, margin kanan. Nah, saya tambahkan gap lagi tuh biar lebih terdorong lagi gitu ya. Dan ketika kita pasang elemen property gap di header nav UL tadi, dia akan memberikan gap pada tiap property atau item flex. Item flex itu elemen yang menggunakan display flex. Nah, dalam hal ini home itu saya gunakan display flex ya, li.nav ya, li dengan kelas nav komponen itu menggunakan display flex, table juga display flex, form juga display flex. Sehingga dengan hanya menggunakan dengan menuliskan gap tadi sebesar 1em itu kurang lebih 16 pixel. Ya, dia akan menimbulkan space yang rata ya di masing-masing elemen flexnya kalau bisa saya bilang. Oke, itu untuk gap tadi. Selanjutnya ada yang namanya position relative ya. Jadi apa itu position relative? Mungkin langsung saja saya matiin.
Tuh, sebenarnya kalau di sini nggak terlalu berpengaruh ya. Mungkin ya, jadi bisa kita skip mungkin. Lalu untuk margin padding ya, marginnya saya bikin 0. Karena kenapa? Ya, karena kalau nggak dibikin 0 dia akan ketarik seperti tadi teman-teman. Tuh, dia akan ketarik atau terdorong lah lebih tepatnya. Karena mana nih? Tuh, karena UL itu punya marginnya tersendiri secara bawaan. Oleh karena itu kalau kita nggak hilangin itu lumayan mengganggu ya sebenarnya. Sehingga harus dihilangin dan didapatkanlah hasil yang saya inginkan di sini. Oke, itu untuk UL-nya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kecilnya nih, kayak nav logo ya, yang mana ini fairlist. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya menggunakan margin right untuk mengatur sehingga bisa didapatkan gitu ya fairlistnya di pojok kiri sebagai logo, lalu home table form itu di pojok kanan gitu. Gimana caranya ya dengan margin right. Ini adalah sintaknya saya terapkan gitu ya di CSS baris kedua. Nah, ketika saya matiin tuh ya, dia akan mepet di sebelah fairlist, kayak maksudnya di logo ini ya, seperti tidak ada margin. Maksudnya memang tidak ada margin gitu ya. Nah, tapi apa sih cara kerja margin red ini? Seperti yang tertulis di sini, margin red memberikan margin di bagian kanan. Nah, tapi karena value-nya auto ya, auto ini biasa nih digunakan untuk memepetkan ke pojok gitu loh. Nah, dalam case atau kasus ini ya saya mepetin margin yang di sebelah kanan dari fairlist ya. Kalau kita lihat nav logo itu kan si fairlist itu logonya. Jadi dia mengatur margin jarak ya dengan home ya. Home. Jadi bukan berasal dari margin home. Ya, satu-satunya yang mengatur margin agar home table form itu didorong ke kanan hanya dari si fairlist ini tadi. Ya, dari kelas nav logo tadi. Dengan menggunakan margin right auto. Ini nih. Jadi dipepetin tuh karena auto tadi kan sampai dia mentok di layar kanan. Cara kita ngecek mentok atau enggaknya gimana? Ya, lihat aja di sini. Tuh, seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Jadi si UL atau listnya ini kan dibungkus dalam header. Nah, batas mentoknya itu adalah di dalam padding yang sudah diatur dalam header ini. Jadi sebenarnya ini udah mentok. Ini kurang kelihatan mentok ya karena udah dikasih padding tambahan-tambahan ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasannya. Nah, lalu ada font size ya untuk mengatur ukuran 2 IM, 1 IM itu 16 pixel by default ya. Nah, bisa terlihat di sini ada 32 pixel ya. Ukurannya 32 pixel saya gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada font family ya, font yang saya gunakan untuk penulisan nav logo itu. Di sini saya menggunakan outfit. Nah, mungkin ini belum saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi outfit ini bukan font yang by default ada ya di VS Code, sehingga saya mengimpor dari Google Font. Caranya gimana? Ya, di sini sebenarnya harusnya saya contohkan dengan membuka website dari Google Font itu sendiri. Ya, ketika sudah dibuka, kita bisa cari mengenai font yang kita ingin gunakan dan akan ada instruksi untuk mengcopy suatu baris kode gitu ya ke dalam head kita, head HTML kita. Ini salah satu metodenya. Inilah yang saya gunakan dengan mengcopy yang pertama yang harus di copy tadi itu ada link rel preconnect untuk connect API. Iya, untuk connect intinya ke Google API-nya, ke Google Font-nya tadi. Selanjutnya ini ada font static ini. Jujur saya kurang paham juga, tapi emang itu diinstruksikan ya untuk mengcopy. Kalau nggak salah itu 3 baris, 3 elemen ya. Nah, ini yang ketiga nih. Inilah bukti yang saya gunakan tadi. Nih, outfitnya tulisan di sini. Jadi HTTPS ya, font Google API, family-nya. Nah, font family-nya sama dengan outfit. Jadi itu
Nah, di sini ada font kedua yang saya impor juga, yakni Quicksand, yang harusnya saya juga gunakan nih nantinya ya. Nah, cara manggilnya apa? Dan sebenarnya ini belum terpanggil sih teman-teman. Hanya jika saya panggil dengan kayak tadi saya tulis di CSS-nya ya, saya panggil lagi, nih outfit itu baru kepanggil. Itu untuk cara main di untuk menggunakan font yang dipanggil dari Google Font. Oke, selanjutnya mungkin saya akan bahas color, tuh white ya. Itu saja sih sebenarnya, dan dia inherit atau mewarisi dari kode-kode yang ada di indukannya gitu ya. Tapi itu tidak terlalu penting, jadi langsung saja kita akan bahas komponen dari nav selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa home table form itu bisa di pojok kanan karena apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari perintilan si komponennya itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang, ini juga punya padding yang tersendiri ya. Bisa kita lihat di sini paddingnya 17 pixel, rata ya, kiri kanan atas bawah. 1 IM. Ya, kurang lebih begitulah. Lalu di sini ada transition, font weight untuk ketebalan ya. Ya, ketebalan. Lalu ada font size untuk ukurannya. Mungkin transition digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk tampilan ketika hover. Memang sih untuk apa namanya? Untuk efek hover itu bukan di sini. Yang dalam artian kayak background ketika di hover itu apa ya? Ya border radius segala macam kok bisa lengkung gimana? Itu bukan di sini, tapi ini adalah semacam kayak kalau kita ingin naruh efek smoothnya ketika diklik. Ini ada bedanya teman-teman. Kebetulan di sini saya sedang membicarakan mengenai yang home ya. Nah, home ini tadi sudah saya matiin transitionnya, sehingga ketika di hover dia nggak smooth, jadi langsung muncul aja efek. Baik, jadi itulah dia ya untuk alasan kenapa ketika di hover tadi bisa smooth, walaupun nanti akan saya jelaskan lagi mengenai kok bisa ada backgroundnya kayak transparan gitu dan nggak kotak gitu ya, melingkar. Nah, oke, jadi lanjut aja. Kita tadi membahas home ya. Kita akan bahas di dalam home itu ada apa. Maksud saya di dalam nav komponen ini ada apa. Ya, seperti yang terlihat, disinilah saya menaruh anchor-nya dengan tulisan home. Nah, di dalam anchor ini sebenarnya saya juga styling nih untuk semua anchor yang saya tulis, dimana tidak menggunakan text decoration nih, jadi tidak ada tuh kayak garis bawah ya, bawaan dari anchor, lalu ada ya color white tuh agar tidak by default ya. Itu aja sih sebenarnya, tinggal diisi home aja sih. Nah, begitu pula dengan nav komponen lain ya, ininya sama, stylingnya sama, tinggal ubah ini aja table form atau apa. Oke, itu untuk bagian navbar ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian bodinya, yang mana di sini ada main nih. Oke, kita tutup dulu mungkin. Tuh, sebenarnya udah body sih tadi saya salah sebut ya. Navbar itu dalam header. Nah, sekarang kita masuk ke bagian main di dalam body juga. Nah, main inilah saya di tempat dimana saya taruh video ya. Walaupun teman-teman bisa lihat di sini, walaupun main itu ngeblok, maksud saya yang kotak biru itu ngeblok ukuran segitu, tapi kok videonya bisa menjalar sampai navbar dan bahkan di bawahnya, jadi luas banget gitu ya. Itu kok bisa, kenapa? Nah, itu juga akan saya jelaskan nanti. Baik, mungkin langsung saja saya jelaskan dari videonya kali ya. Ya. Nah, ini adalah videonya teman-teman. Main memang ngebloknya cuma segini. Maksud saya ngeblok itu kayak batasannya gitu ya. Walaupun bisa dimodifikasi, dan dalam hal ini memang saya modifikasi ya. Nah, tapi bisa teman-teman lihat di sini di videonya itu luas banget ya, atas ke bawah. Jadi langsung aja kita bahas dari mulai atributnya dulu. Kenapa bisa videonya muncul? Masalahnya ini kan
nggak kayak video konvensional yang harus di play, yang ada logo segala macam. Maksud saya logo tuh kayak stop play, lalu gedein suara mungkin ya, dan setting-setting kayak video pada umumnya lah. Nah, di sini langsung saja, di sini saya menggunakan atribut autoplay ya, yang saya kombinasikan dengan muted dan loop. Jadi autoplay dia langsung ngeplay tuh, nggak perlu harus diklik. Bisa ada tombol ngeplay kan? Nah, tidak perlu di sini. Lalu di sini ada loop ya, jadi videonya tuh looping atau berulang. Ketika habis dia mulai lagi, ketika habis dia mulai lagi. Nah, di sini ada mute. Sebenarnya dari awal base video yang saya miliki itu sebenarnya nggak ada suara gitu ya. Nah, tapi dalam percobaannya, ketika tidak saya cantumkan atribut muted, itu dia nggak mau, ada masalah intinya untuk dalam ngeplaynya. Dan setelah saya baca-baca memang harus dikasih mute aja biar aman. Jadinya bisa terus ngeplay terus. Ya. Nah, source-nya dari asset video yang saya tunjukkan tadi. Nah, disinilah keajaibannya, maksud saya stylingnya. Ya. Pertama-tama saya menggunakan width 100%, ya. Memang ini tidak akan membuat dia jadi nembus ini, tapi memang ya saya gunakan 100%. Hit juga saya make sure, saya pastikan 100% semua agar dia memenuhi. Lalu, nah disinilah ya, position fix inilah yang mengubah atau menjadi kunci permainan dari video saya yang luas banget tuh, karena kalau enggak dia hanya terbatas pada main tadi aja tuh, yang sekitar segitu doang. Position inilah, nah konsep position ini memang agak rumit, tapi saya akan coba jelaskan sebisa saya. Jadi kalau dalam desain HTML atau CSS biasa, itu logikanya tuh kayak dua dimensi gitu. Sedangkan ketika kita melibatkan dengan position fix, itu dia nih seketika menjadi 3D, sehingga mengenal yang namanya atas bawah gitu ya. Jadi nggak cuma tinggi lebar, tapi ada volume. Dalam artian kayak dia ini sebenarnya berada di paling belakang gitu loh. Berada di paling belakang, kurang lebih efeknya gitu. Sehingga ya dengan Z index min 1 dengan tambahan kombinasi ini, dia menjadi di paling belakang. Tuh. Ada Z index min 1. Jadi otomatis di paling belakang. Apa itu Z index? Z index itu biasa dipakai untuk menentukan seberapa important atau seberapa penting elemen atau style itu ditampilkan. Semakin tinggi kayak 999 ya, 1000 kalau saya itu mentoknya, itu maka dia akan paling diutamakan untuk ditampilkan. Nah, itulah yang terjadi di sini. Itu ya. Saya juga tambahkan top, bottom, left, right, zero agar benar-benar make sure mepet pojok kiri ya, atasnya mepet kanan, yang kanan mepet kanan maksud saya, yang atas mepet atas, dan yang bawah mepet atas, yang bawah mepet bawah. Nah, ditambah juga dengan object fit cover. Tuh, kalau nggak ditambah ini juga ya sama aja sih. Jadi tambah object fit cover juga. Nah, mungkin itulah sedikit banyaknya penjelasan yang bisa saya berikan mengenai video. Yang mana konsep dari video ini dan navbar ini mungkin sudah saya bilang sebelumnya ya, bahwa saya juga gunakan pada page-page saya lainnya. Itu untuk mengenai video. Nah, sekarang kita ke div class minimalist hero. Ya, jadi div ini yang menampilkan si this is Firlis website yang di tengah-tengah sini. Ya. Jadi penampil untuk h1 ya, h1 yang saya gunakan dengan bertuliskan this is Firlis website. Lalu kita bahas dari styling kelas minimalist hero-nya dulu, yang membungkus dari h1 ini. Nah, seperti yang terlihat, saya menggunakan display flex juga. Ya. Tuh, display flex agar mudah untuk stylingnya. Kan coba sebagai contoh ya. Ini misal nih, kalau saya tidak menggunakan display flex, untuk align item ini efeknya sebenarnya horizontal ya. Nah, untuk membuat tengah secara horizontal itu biasa kita setting manual, kayak margin berapa, digeser gitu ya pelan-pelan.
Nah, tapi dengan adanya ini langsung teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Tuh, ini mungkin kurang kelihatan, tapi kalau nah ini kelihatan nih. Tuh ya. Tuh langsung ke tengah. Dan ini ada bloknya. Bisa teman-teman lihat, main. Jadi si div yang ada kelas minimalis hero-nya ini, dia tuh ngebloknya tuh sampai segitu. Punya ruang sampai segitu. Nah, dengan adanya kita pakai display flex ya, dan mungkin saya juga harus jelaskan sih mengenai flex direction column ini. Jadi display flex itu kalau kita pakai aturan defaultnya ya, sebenarnya kalau di sini justify content itu dia mengarah ke vertikal gitu ya, sumbu Y. Nah, padahal kalau by default ya, tanpa ditambahin flex direction column, atau sebenarnya default itu flex direction row ya secara default, tapi nggak ditulisin nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, sebenarnya justify content ini untuk mengatur di horizontal dan align item itu di vertikal. Nah, tapi kalau dengan flex direction column ini cara mainnya dibalik nih. Nah, itu mungkin untuk kenapa kebanyakan kedepannya juga saya akan menggunakan display flex gitu ya, karena benar-benar memudahkan. Dan tadi alasan kenapa justify content ketika dikasih efek value center dia bisa ke tengah, padahal by default maksudnya dengan tanpa flex direction column atau saat dia row, dia efeknya justru horizontal. Nah ya, itu untuk justify content. Ini justify content itu kalau di sini dia vertikal, ya line item di sini horizontal agar tengah ya. Di sini ada min height, ada apalagi di sini padding gitu ya. Lalu ada text line center, margin juga, z index, lalu position relative. Ada position lagi nih. Oh, ngebug kali ya. Iya. Oke, itulah untuk minimalis hero. Kenapa bisa sih si this is fearless website-nya di tengah? Itu untuk yang pembungkusnya. Nah, sedangkan untuk this is fearless website itu sendiri, itu ada kelas lagi nih. Nah, ini saya akan bahas lagi. Ya. Again, saya sebelumnya sudah pernah menjelaskan mengenai kok bisa kita memanggil font yang sebenarnya nggak ada di default ya, yakni dengan menggunakan Google Font. Nah, disinilah kita panggil lagi, selain daripada yang ada di HTML bagian head, kita panggil lagi outfit dan sans serif. Ini adalah cara penggunaan dua ya. Jadi yang diterapkan itu yang outfit dulu nih. Jika gagal dalam suatu browser itu ya, anggaplah mungkin browser lama lah mungkin, jika gagal sans serif lah yang akan diterapkan. Sans serif ini lebih universal biasanya. Yang kedua tuh selalu lebih universal. Nah, ini font width ketebalan. Tuh kalau enggak ya dia tebal banget ya. Justru ini untuk mengecilkan dalam konteks ini. Di sini ada font size 2,6 rem, terus sekitar 41,6 pixel ya. Lalu ada letter spacing, nggak terlalu kelihatan di sini, ditumpuk efeknya. Color tetap white ya. Pakai format RGB A 255 itu putih. Ini kurang lebih opacity atau seberapa terlihatnya dia itu 95%. Hanya dikurangi 5%, sedikit saja ya. Lalu ada text shadow. Karena backgroundnya juga hitam, ini emang tipis banget efeknya. Kurang kelihatan juga emang di mata. Jadi langsung aja ini margin dan animation. Nah, mungkin teman-teman lupa kali ya, tapi coba saya ulangi. Nih, sebenarnya ada kok untuk animasinya. Tuh, ada animasinya. Animasi fade in, jadi efek masuk gitu 2,2 second waktunya. Dengan efek cubic bezier ini forward, yaitunya itu efek yang menampilkan efek fade in yang di awal kita lihat tadi. Setelahnya ya
Udah sih di sini sudah sebenarnya. Ini dari live server scriptnya. Jadi bukan yang saya buat ya. Langsung aja mungkin. Nah, itulah dia untuk bagian home. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian. Oh iya, saya belum bahas ini ketika di hover ya. Ya ya, ini dulu saya belum bahas. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, ini ketika di hover atau diarahkan, dia ada efek. Nah, untuk memicunya mungkin saya bisa klik itu. Oke, bentar. Bentar, ini kenapa tidak mau? Nah, ini dia efeknya. Ketika di hover akan muncul, sebenarnya ini teknik namanya pseudo elemen kalau tidak salah, atau pseudo class. Sorry, maksud saya pseudo class ya. Yang intinya berfokus pada interaksi atau kondisi, bukan JavaScript, masih CSS. Jadi ketika class.nav komponen itu di hover atau diarahkan, dia akan memicu styling ini atau kode ini. Mulai dari adanya background warna putih, ya, background warna putih, lalu ada border radius untuk mengatur agak titik lengkungnya maksud saya 2 im. Lalu di sini ada backdrop filter untuk efek blur, karena kalau nggak blur ya tembus gitu aja. Ini styling sih, cuman itu aja. Ada efek blur, lalu ada box shadow. Ya, box shadow sebagai kayak border terluar gitu ya secara efek. Meskipun kita tahu bahwa ada sendiri sih efek border. Nah, itu dia untuk mengenai hover. Jadi ketika kita hover, dia akan muncul nih styling ini, kode styling ini. Ya, mulai dari background, backdrop filter, border radius, box shadow. Itu sih. Nah, oke. Sekarang kita bisa lanjut ke table dulu kali. Oke, ini dia. Oh, dan ya mungkin saya ingin menegaskan lagi ya, efek smoothnya tadi ya dari transition yang ada pada kode HT. Sebelum saya pernah bahas ya, ada di mana tadi? Pokoknya bukan di pseudo class yang tadi untuk transitionnya, melainkan di induknya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang di table sama saja, saya harus bilang bahwa sama saja memang untuk bagian navbar dengan structure kode yang yang melingkupi si table my favorite ini sampai tablenya itu sama saja. Hanya saja kita coba bahas mulai dari sini kali. Ya, bagian sini. Nah, ini adalah structure kode mainnya. Tentunya berbeda ya di dalam mainnya. Seperti yang saya bilang juga tadi, kita membahas dari video dulu kali. Nah, videonya sama saja, autoplay, loop, muted, hanya asetnya saja beda. Jadi videonya yang berbeda, tapi untuk treatmentnya itu sama saja, kodenya sama saja. Lalu di sini langsung aja di dalam main saya menaruh div class portfolio header. Ya, ini melingkupi bagian H1 my favorite itu dengan P atau paragrafnya. Jadi dia melingkupi bagian atas itu, portfolio header namanya. Nah, kita yuk bahas stylingnya. Jadi di my favorite header, di pembungkus H1-nya ini, itu ada text align center. Ya, efeknya nengahin. Lalu ada margin juga nih. Di sini dia menggunakan teknik 4 komponen margin gitu ya. Dimana 40 pixel untuk atas, auto untuk kiri, 30 untuk bawah, auto yang keempat ini untuk bagian kanan. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa kalau auto itu dipepetin bener. Nah, di sini dipepetin kok. Tapi kok nggak benar-benar mepet? Ya karena text align center tadi. Dan memang H1 itu secara styling itu udah kayak ngeblok gitu. Dari kiri ke kanan dia ngeblok.
ruangnya tuh di blok dia, jadi tidak harus kita set, pokoknya tidak mengacaukan daripada stylingnya ya. Itu untuk H1. Nah, tadi kita bahas portfolio header ya dengan max width 900 pixel. Coba saya gedein lagi nih. Ya, max width-nya 900 pixel. Nah, di sini lanjut aja kita bahas dari H1-nya. Jadi di dalam portfolio header ada elemen H1 yang ada stylingnya tersendiri. Bisa kita lihat yang ngeblok my favorite movies and series itu ada font family outfit. Seperti yang saya bilang tadi, tinggal panggil saja. Oh, ada font size 2,5 rem ya, 40 pixel di sini. Lalu font width 850 kurang lebih, cukup tebal. Margin bottom untuk yang bawahnya 12 pixel. Ya, itu pembatas dengan si paragraph. Lalu ada background di sini yang menjadi warna daripada si my favorite movies dan series atau si H1-nya itu. Dan di sini saya menggunakan teknik gradient, linear gradient ya, dengan sudut 135 degree. Ya. Sehingga bisa kita lihat di sini tipis sekali efeknya, memang ada kayak siluet gradien ungu di pojok kanan bawah. Jadi dia kayak dari kanan bawah munculnya. Warna kombinasinya ya putih dengan si warna ungu. Oke, selanjutnya ada letter spacing ya, satu lagi. Kalau WebKit ini ya kurang terlihat juga sih sebenarnya. Ini aja yang penting mungkin. WebKit background clip text agar dia nggak ngeblok seperti itu. Seperti yang kita lihat bahwa di sini kan background ya, kita gunakan elemen background. Nah, background itu seperti background color sebenarnya. Seharusnya bentukan background itu seperti ini kan. Nah, tapi karena kita menggunakan WebKit background clip, jadi dia nge-clipping gitu. Jadi kayak dipotong, yang terlihat hanya bagian teksnya saja. Itu tuh tekniknya. Dan di sini ada transparent gitu ya untuk menampilkan si gradiennya. Itu sih. Letter spacing untuk memberikan gap gitu ya, semacam space untuk antar word ya, kata-kata, letter, huruf maksudnya. Nah, itu untuk mungkin portfolio header H1. Nah, sekarang kita ke P. P singkat sekali, hanya font size 1,1 rem, lalu color dengan RGBA ya, warna putih, bedanya opacity-nya 60%. Jadi emang agak agak ya kurang terlihat ya, maksudnya sengaja untuk efek kontras. Lalu font width 400. Nah, sekarang kita akan bahas marquee atau efek scrolling kayak berita ini. Jadi saya menggunakan kelas ya, marquee container. Di sini menggunakan display flex, lalu overflow hidden, karena kalau nggak seperti ini ya dia keluar. Ya, jadi dibatasin. Overflow hidden. Lalu ada user select none, kurang terlihat juga sebenarnya, tapi ya coba kita lihat lagi. Ini untuk backgroundnya ya, warna putih 0,033%, kurang lebih tuh terlihatnya. Tanpa ini dia gelap gitu ya, tuh putih. Lalu border 1 pixel ya, tipis banget seperti yang teman-teman lihat di sini, tipis banget. Tapi tanpa ini ya kelihatan sih sebenarnya, tuh tipis banget. 1 pixel, ukurannya solid dengan warna 0 ya, warna putih, 8% opacity-nya. Ada border radius untuk efek lengkungnya 16 pixel ya, di edge atau pinggirannya. Lalu padding 14 pixel, atas bawahnya aja, cuman ada margin juga 30 pixel atas bawah, sedangkan yang kiri kanan itu auto. Oke, ini sekarang max width. Nah ya, dibatasin tuh max width-nya. Dengan max width ini dia di sini berhenti ya.
di 900, tapi ketika kita matiin atau nggak ada, dia akan keluar tuh. Jadinya kurang ini nih untuk menyamai tablenya sebenarnya. Jadi tablenya juga kurang lebih widthnya 900 pixel ya. Jadi sama. Ada box shadow tipis banget di bagian bawah untuk memberikan efek gelap. Ya, itu sih sebenarnya. Lanjut kita ke marquee content. Yang di dalam nih kita bahas isinya. Tadi kita bahas yang terluar. Kita akan bahas dari display flex. Kok bisa ada apa ini, gap ya mungkin ya. Tuh, ada sebenarnya gapnya. Kita lihat dulu mungkin. Nah, ini gapnya ya. Tuh, antara titik ke disar itu tulisannya. Dan ya, itu aja sih mungkin. Animation scroll left. Nah, ini yang membuat marquee-nya menjadi benar-benar marquee yang kita tahu. Scroll left, scroll ke kiri 25 detik, linear dan infinite. Jadi lurus dan tak terbatas. Terus-terusan berputar ya, atau nge-scroll terus. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke movie table container. Inilah tablenya ya teman-teman. Langsung saja mungkin max width-nya seperti yang saya bilang tadi, menyamain ya si marquee-nya dengan yang table 900 pixel juga. Ini juga akan melar kalau nggak dibatasin. Kalau ada margin zero auto, zero untuk atas bawah, auto untuk kiri kanan. Ya, di auto itu agar tengah sih harusnya. Untuk efek ke tengah. Di sini ada background RGBA ya. Putih 3%. Tuh, kalau tanpa efek tadi ini lebih kontras saja, lebih jelas. Ini ada blur, tanpa blur dia lebih susah menurut saya bacanya, jadi saya tambahkan blur saja. Ada border, lagi-lagi efek yang tipis banget ya. Ketika ditambahin tuh ada efeknya. Overflow gak terlalu bermain sebenarnya di sini. Tapi di sini ada box shadow untuk bagian bawah ya. Jadi 20 pixel ke bawah untuk efeknya, dengan radius blurnya itu 40 pixel. Terus juga nih warnanya hitam ya, 000, RGB-nya hitam, tapi ya 0,6, artinya 60%. Ada kok itu efeknya di bawah sini. Ketika saya hidupin tuh lebih gelap tuh. Itu untuk movie table container. Nah, sekarang di dalamnya ada apa? Dalamnya ada movie table. Movie table stylingnya gimana? Cuman 100% ini aja agar dia menuhin ya. Ini kan di dalam si movie table container tadi ya. Nah, di sini kita gunakan elemen table-nya. Jadi dia kalau ditambahin width ini, dia memenuhi ruangnya. Sesimpel itu sih. Kalau ada border collapse, tuh kalau nggak ada ini, ya benar-benar clean ya, smooth, tapi kurang kelihatan untuk pembatasnya. Dengan adanya border collapse, ya dia kelihatan batasnya. Lalu text align left nggak terlalu kelihatan, tapi itu intinya default aja sebenarnya, kayak biasa. Itu untuk movie table. Nah, kita bahas di dalamnya ada apa. Di sini saya strukturin ada T-head-nya ya. Itu seperti yang terlihat, dia ngeblok bagian atas judul-judulnya. T-head, coba kita lihat. Di T-head tidak ada styling khusus yang saya terapkan ya. Jadi langsung aja kita ke TR. Nah, ini nih. Khusus TR bagian T-head. TR ini kan table row ya. Jadi dia yang memblok gitu ya, yang menjadi induk daripada TH atau table head yang ada di sini, TH-nya ya. Nah, jadi langsung saja coba kita lihat TR-nya. Styling itu border bottom untuk menghasilkan efek ini nih, border ya, border bagian bawah, bottom di bagian bawah. 1 pixel ukurannya, solid, warna putih dengan ketebalan 8%. Lagi-lagi efek tipis yang tujuannya agar transparan gitu ya. Lalu ada background putih sama seperti tadi untuk memberikan efek agar tidak, kalau di sini kan
gelap sekali ya, ditambahin efek putih. Itu untuk TR. Nah, selanjutnya di dalam TR itu ada TH ya. Nah, semua di sini kan TH semua. Maksudnya di sini kan TH ada 4. Itu stylingnya sama. Jadi langsung aja kita bahas. Padding 20 pixel dan 24. Dia menggunakan shortcut dua komponen padding tadi, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. 20 pixel untuk atas bawah, 24 untuk kiri kanan. Seharusnya seperti itu. Ya, benar ya. Nah, lanjut kita ke color. Color di sini warna putih ya, RGBA, RGB 25253, lalu 0,4 atau 40% untuk opacity atau seberapa terlihatnya dia. Lanjut ke font size 12 pixel saja, text transform uppercase. Ya, kalau dalam penulisan seperti teman-teman lihat di sini, movie series ini hanya M dan S-nya saja yang besar. Nah, tapi dengan text transform kita bisa ngebuat semuanya jadi besar. Tuh. Itu untuk styling saja ya. Lalu letter spacing ya, space atau jarak per huruf 1,5 pixel. Ada font width, ketebalannya nih 600 saja. Text align center ya, ditengahin. Tapi kok bisa tahu dia tengah dari mana? Nah, seperti yang ini mungkin saya tunjukin dulu ya batasnya tuh. Jadi kontennya dimulai dari sini. TH tuh ada padding, dia mulai dari sini si kontennya. Jadi ketika dia tanpa text align center, dia stop di situ ya. Nanti dengan text align center dia ke tengah. Jadi dia udah tahu tuh bagian mana untuk tengahnya, jadi bisa lebih predictable juga. Itu untuk mengenai table head ya. Coba kita lihat lagi. Ini sama saja sebenarnya. Baik di rating, genre, year sama saja. Nah, sekarang kita ke T-body. Di T-body itu kita lihat juga di sini T-body tidak ada styling khusus yang saya terapkan ya. Sama aja kayak T-head. Bedanya di sini ada TR. TR untuk khusus T-body. Seperti yang terlihat pada komen ya, yakni baris film 1. Dia ngeblok bagian baris film 1. Ini. Dia yang melingkupinya semua. Jadi langsung aja kita lihat mengenai stylingnya. Nah, di TR itu ada namanya border bottom. Sama seperti yang di TH tadi ya. Ada juga untuk di bawahnya. Sama 1 pixel, ukurannya putih, opacity-nya 4%. Tipis sekali. Transition. Sebenarnya ini kode sampah ya, karena sebelumnya saya sempat nambah interactivity ketika di hover, tapi saya memutuskan tidak jadi kita bisa cuekin saja. Kita bisa lanjut ke bagian dalamnya mungkin. Nah, ini ke TD-nya. Tuh, di TD-nya saya styling lagi tuh. 16 pixel, atas bawah 24, kiri kanan. Vertical align middle. Sama aja stylingnya. Baik di TD yang movie series, rating, genre, year sama saja. Untuk isi ya mungkin bisa kita lihat di sini ya. Yang movie series kayaknya yang paling kompleks. Dengan adanya ini saya bungkus lagi dengan div ya. Dengan kelas movie info cell. Nah, di sini saya menggunakan display flex, align item center, lalu gap. Display flex. Nah, again penggunaannya lagi-lagi display flex default ya, ngangkat dia sehingga bisa terciptalah efek nge-horizontal gini, jadi narik dia. Itu untuk display flex di movie info cell penggunaannya. Kemudian setelah movie info cell ya, di dalam div class itu saya menggunakan image, elemen image yang dalamnya ada aset yang sudah saya taruh tadi di aset image Christmas. ALT nya juga saya taruh. ALT ini untuk
ketika image tidak berhasil keload akan muncul tulisan Christmas in August ini. Lalu ada kelas movie poster. Disinilah kenapa dia bisa muncul di pojok kiri sini dengan rapi, cukup rapi lah saya bisa bilang. Width 50 pixel saja, height 72 pixel, object fit cover, border radius 8 pixel, ya efeknya real time di sini. Ini jadi kotak banget. Nah dengan adanya ini, jadi lebih lengkung lah di ujung-ujungnya. Zena box shadow tipis sekali, kurang kelihatan memang, tapi ada di situ. Lalu ada border ya, 1 pixel. Lalu ada margin, kurang berpengaruh juga sebenarnya. Nah di sini mungkin ada inherit ya, maksudnya kayak yang masih terhubung lah dengan image kalau di sini ya, yang kita gunakan di kode ini. Itu dia untuk image, elemen image-nya. Sekarang kita ke div class movie meta. Disinilah bagian yang membahas deskripsinya. Di sini ada stylingnya, display flex juga. Nah di sini juga dia menggunakan arah column ya, direction column. Jadi ini bukan display flex yang default ya, flex directionnya column. Kalau column ini dia biasanya ngesetnya itu ke bawah, kalau sebelumnya itu nariknya kayak ngenyamping gitu. Nah kalau column itu dia justru ngebikin ke bawah tuh. Kalau nggak gini ya dia nyamping justru. Kita pengennya ke bawah di sini, jadi di column, dan ada gap tipis banget ya, kecil banget tuh antara judul film dengan sutradaranya, 4 pixel saja. Itu untuk movie meta. Di dalam movie meta itu ada span ya, span yang mana itu isi si Christmas in August, Soo Jin-ho itu sutradara dan filmnya. Itu saya gunakan span, bukan P, bukan H berapa, tapi span. Jadi di sini saya gunakan kelas movie title ya, font size 16 pixel, font weight 600, color FFF yang mana itu kode hexadesimal putih ya. Lalu ada letter spacing 0,3 pixel, jarak per huruf ya. Di sini ada movie director, saya nggak banyak ubah sih, hanya font size-nya aja 13 pixel. Lalu ada color ya, color putih 2525, ini RGB-nya putih dengan alfanya atau ya seberapa terlihatnya itu 0,5 ya opacity-nya. Itu untuk movie director. Sama saja berlaku yang untuk yang di table 2, table 3 juga sama. Sekarang kita ke rating. Ya, rating bagian sini. Nih, TD-nya saya buka. Tuh, movie table TD. Ya, jadi TD yang ada di kelas movie table. Sama saja sebenarnya. Jadi mungkin gak usah dibahas lagi. Sebelum sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke rating box. Yang mana itu div isi dari TD. Nah, rating box ini saya gunakan display flex, align itemnya center, agar bisa align item center sebenarnya, dan bisa justify content juga. Align item nih biar secara vertikal dia di tengah, lalu justify content itu secara horizontal, secara horizontal dia ke tengah. Tuh ada gapnya juga antara bintang dengan si angka ya. Itu untuk rating box. Lalu di dalamnya ada span lagi-lagi dengan warna kuning. Lalu ada font size 15 pixel. Kurang terlihat sih karena emang udah kecil sebenarnya. Jadi langsung aja kita ke rating value. Gap sebelum sudah saya bahas belum ya? Udah kan? Tuh ada bintang, antara bintang dan angka. Nah ini untuk angkanya, font size 14 pixel, font weight 600, color putih. Itu untuk mengenai rating. Sekarang kita ke genre ya, genrenya. Nah ini sama saja di movie table. Sekarang kita ke genre text.
Generate text dia nge-cover bagian yaitu display flags. Digunakan display flags agar ya justify kontennya bekerja, sehingga kita bisa setting ke tengah secara horizontal dengan mudah. Flex wrap kurang terlihat aja, tapi memang berguna itu. Kalau ada gap 6 pixel antara satu genre dengan apa container ini mungkin ya, container genre lainnya. Itu untuk genre text. Nah ini oke, genre text sudah ya. Mungkin saya buka lagi dulu. Nah ini tagnya, yang sebelumnya itu kan genre text yang melingkupi dari box genrenya. Nah ini tagnya atau si genre itu sendiri, si kontainernya. Kita bisa lihat background saya gunakan putih ya, RGBA 2553, 6% saja putihnya. Terus ini ada color, sebelum itu color background ya, ini color text ya. Kalau nggak ada dia terang banget. Ini saya gelapin dikit ya, jadi 70% doang untuk opacity-nya. Lalu ada padding di sini yang mengitari ya di container ini. 5 pixel 12, 5 atas bawah, 12 kiri kanan. Border radius agar tidak terlalu kotak ya. 12 pixel, 8 pixel saja, ukuran 12 pixel. Font width 500 ketebalannya ya. Lalu ada border 1 pixel saja, solid warna putih dengan opacity 5%. Ya. Itu untuk tag ya. Tinggal diisi aja tuh romance, drama. Nah, sekarang kita ke movie year. Kita bahas movie year 1998. Nah, ini movie year stylingnya cuman segini doang, sedikit. Font size nya 14 pixel, color warna putih, opacity 0,6, artinya 60%, text align center. Ya, itu doang sih. Begitu pula dengan baris film kedua, baris film ketiga, sama saja. Oke, lanjut kita ke form. Nah, sekarang kita ke form. Ayo kita bahas langsung saja ya. Navbarnya sama, main structure dalam body juga sama. Nih, di mainnya kita bahas, videonya sama. Nih, div yang menjadi container daripada form kita. Jadi di kontak container saya bikin max width ya, max widthnya 500 pixel aja, karena nggak pengen hasilnya jadi selebar ini. Lalu ada margin 4 ya, menggunakan penulisan margin 4 komponen. 60 pixel untuk atas, harusnya ya auto di kirinya, 0 untuk di bawahnya, lalu auto di kanan. Auto benar-benar dipepetin, maksudnya auto itu dipenuhin lah ke layar sebelah kiri, dan kalau di sini layar sebelah kanan juga. Itu sih. Jadi dia menghasilkan efek tengah tanpa menggunakan display flags. Itu mungkin. Sekarang kita ke background ya RGBA putih ya, alfanya 0,03 atau 3%. Tanpa alfa ya agak hitam gitu ya, agak terlalu gelap. Lalu backdrop filter blur agar dia tidak setransparan ini. Agar masih kontras juga, saya tambahin blur. Sekarang untuk border. Ini border sama sih kayak yang di table mungkin ya. Tipis banget tapi ada fungsi kok. Nih. Tanpa border kayak ya begitu ya, dengan border tuh ada tipis banget. 1 pixel solid putih 8% untuk opacity-nya. Nah, sekarang ada border radius 24 pixel di ujung-ujungnya ya efeknya. Lalu ada padding 40 pixel rata ya, atas bawah kiri kanan, karena menggunakan penulisan satu saja ini. Lalu ada box shadow. Box shadow di sini 20 pixel ke bawah dengan blur radiusnya tuh 20 pixel ya. Sorry, maksud saya bukan blur radius, tapi kayak ya efek shadownya itu sendiri, radius shadownya atau bayangannya itu 40 pixel.
dengan warna 5% hitam ya, 000 itu hitam. Oke, itu untuk kontak kontainernya yang jadi pembungkus bagian dalam. Nah, sekarang kita masuk ke kontennya nih. Kita buka dulu. Oke, kita bahas dari kontak header dulu. Di kontak header itu ada dua saja stylingnya, text align center dan margin bottom 30 pixel. Margin bottom ya margin bawah. Lanjut kita ke H1-nya. Di sini ada impor font lagi ya. Outfit kalau nggak bisa ke apply sans serif. Ada font size-nya juga 2,2 rem atau dalam pixel harusnya 35,2 pixel ya. Lalu ada font width 850. Iya, untuk ketebalan di bagian get in touch. Lalu ada margin bottom 10 pixel antara H1-nya dengan P-nya ini ya. Lalu lanjut kita ke background ya. Saya menggunakan gradient juga sama persis kayak di table ya. Degree-nya 135 derajat. Perpaduan dari warna putih dan agak keunguan ini ya. Tekniknya linear gradient. Ini WebKit background clip agar nggak backgroundnya ngefull ya. Jadi dia ke apply ke dalam, dan ini untuk efek gradient ya, transparent. Jadi seamless, subtle ya. Benar-benar menyatu. Ini letter spacing. Untuk jaraknya justru ini dirapatkan ya, karena ada min. Sebelumnya mungkin ada juga yang min, saya salah jelaskan mungkin ya. Sebelumnya juga ada yang min, tapi ini kalau min itu justru dia merapatkan. Tuh, jadi lebih compact gitu. Itu untuk kontak header. Oh, tadi baru kontak header yang H1 kayaknya. Nah, sekarang yang P. Yang P ya cuman font size-nya 1 rem, 16 pixel harusnya. Yes, lalu untuk color putih tapi 60% opacity-nya. Font width 400 ketebalannya. Udah, lanjut kita ke kontak form. Nah, di kontak form itu stylingnya saya nggak pakai styling ya, cuma untuk ngasih ID aja. Nah, ID inilah yang saya akan pakai nanti sebagai DOM-nya ya, atau document object manipulation di JavaScript. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk hal itu. Langsung ya, karena kita nggak ada styling di ID-nya atau di form ID kontak form, kita di bagian dalam nih, div class form group. Ada stylingnya margin bottom 24 pixel ya. Dia nggak cuma mempengaruhi margin bottom di bawah nama lengkap, tapi juga saya apply di sini. Karena emang pakaiannya sama ya. Form group di sini pakaiannya untuk margin bottom ke alamat email, sedangkan alamat email margin bottomnya pengaruh ke kirim pesan. Itu aja sih. Lalu ada margin ya 24 pixel, ukurannya, displaynya flex. Nah, ini menggunakan column ya. Jadi dia justru ke bawah menggunakan column. Nah, ini nih yang saya bilang ke bawah. Jadi ya karena column dia ke bawah, display flex saja nggak cukup, butuh ada direction column. Dan sini ada gap ya, tipis banget antara nama lengkap dengan container inputnya. Itu aja sih mungkin. Oke, nah sekarang kita ke label kali ya. Sebelumnya kita bahas div yang melingkupi mereka. Nah, sekarang kita bahas satu-satu komponennya. Ini label. Labelnya 0,85 rem atau sekitar 13 pixel, font width-nya 600 ketebalannya ya. Lalu untuk colornya itu putih dengan opacity 70% ya. Letter spacing 0,8, dia nggak min ya, jadi benar-benar ngejauh 0,8 pixel. Text transform uppercase ya. Seperti yang terlihat di gambar di layar maksud saya. Nama lengkapnya ini hanya N dan L yang gede, tapi dengan adanya ini semuanya jadi gede. Lanjut kita ke input. Nah, input mungkin saya jelaskan dari atributnya dulu kali ya, karena ini lumayan banyak. Type text ya, ID name,
name placeholder. Di sini yang menjadi alasan kenapa ada tulisan masukkan nama lengkap Anda. Jadi placeholder, semacam kayak dummy atau contoh untuk pengisian lah. Dan ini juga tidak mempengaruhi ya ketika saya isi. Itu. Nah, lanjut kita ke require. Nah, ini require. Sebelumnya dalam materi untuk efek yang serupa ya, itu menggunakan JS. Nah, tapi kali ini saya menggunakan HTML saja. Saya gunakan apa yang udah ada. Sebagai contoh nih dia tahu kalau alamat emailnya yang belum diisi. Sedangkan kalau ini dia akan satu-satu dulu, yang atas nama lengkap. Karena require efeknya. Oke, kayaknya ini nggak perlu ya. Jadi langsung aja form group input. Nah, di input saya menggunakan ya mungkin background dulu bahas ya. Putih juga 0,055% artinya opacity-nya. Border 1 pixel ya, tipis di ujung ini. Warna putih 1%. Border radius 12 pixel untuk di edge atau pinggirannya. Paddingnya 14 pixel, 18 pixel, 14 atas bawah, 18 kiri kanan. Tuh agar nggak terlalu kecil ya. Lalu ada color warna putih, font size. Untuk ukuran font size-nya 16 pixel, 1 rem ya. Font family, quicksand. Di sini saya gunakan quicksand. Kalau enggak ya sans serif kalau nggak bisa ngeload ya browsernya. Lalu font width 500. Udah sih, itu aja mungkin. Mungkin tadi ada efek ketika di hover ya. Coba saya hidupin dulu. Kayaknya bukan di sini deh. Oke, nantilah mungkin. Nah, sekarang ini alamat email. Sama aja sebenarnya, form group sama aja. Tuh, masih sepakaian. Atau saling pakai maksud saya ya. Bedanya labelnya for email. Bedanya di sini type email, sehingga ada kayak shortcut. Dibantulah oleh HTML-nya. Tuh, dikasih kayak saran, suggestion-nya. Ini karena penggunaan type email dan type text. Ya. Dibantu juga dengan name dan ID juga sih sebenarnya. Antara itu. Sama menggunakan placeholder juga, require juga. Itu sama aja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita bisa ke button submit nih. Nah, di button submit ternyata dia ngasih margin tambahan ya. Jadi nggak cuma margin dari alamat email. Tadi kan ada juga nih margin di alamat email. Tapi ada juga di ini ya, ini yang tadi yang saya bilang. Tapi sekarang ada juga di buttonnya. Ya langsung aja mungkin. Buttonnya itu stylingnya ini nih, width 100%. Dan dia melingkupi ya width 100% tuh 100% bagi dia tuh ya yang di dalam container ini. Udah dibatasin juga kan. Ini background warna transparan gini ya, 8% opacity putihnya. Itu yang ngebuat dia transparan. Saya nggak pakai blur di sini. Jadi color langsung putih ya, color. Kalau color ini teks ya, bukan background. Jadi teks kirim pesannya. Nah, lanjut ke padding 14 atas bawah, 20 kiri kanan. Border radius 12 pixel aja. Efek melengkung. Font size 1 rem. Font width 700 pixel untuk tebalnya. Cursor kurang kepake juga di sini. Transition ini untuk efek smooth ya, sama seperti yang saya bilang untuk di home, table dan form. Jadi memang untuk hovernya itu bukan di sini. Nanti saya akan langsung tunjukin aja. Ini pokoknya untuk yang bikin smooth. Backdrop filter blur. Wadah ternyata blur di sini. 4 pixel aja. Kurang terlalu nggak segede yang sebelumnya kalau di mana gitu ya. Oke, yang di ini container di sini. Itu untuk blur. Lalu ada text transform uppercase juga. Kirim pesannya nggak semuanya gede ya. Lalu letter spacing 1 pixel jaraknya ya. Lalu ada margin top ke atas, margin tambahan yang saya bilang tadi juga. Nah, itu untuk yang idle atau belum di hover. Nah, sekarang kalau di hover tuh ya,
muncul tuh kelas-kelasnya. Nah, jadi submit button ini, kelas submit button yang mana kelas submit button harusnya ini nih, kelas submit button ketika di hover pakai sudo class. Ya, jadi interaksinya ketika di hover itu akan backgroundnya putih ya kan. Lalu colornya, teksnya berubah jadi gelap. Yes, gelap. Border colornya juga putih, tipis banget itu, kurang kelihatan sebenarnya. Lalu ada box shadow, ini yang sebenarnya ini juga kurang terlihat, tapi coba ya. Nih, ada kayak cahaya ya, tipis banget di bagian bawah ya. 25 pixel ketebalannya, blur radiusnya itu ya, maksudnya. Dia 8 pixel, artinya dia ke bawah di komponen kedua ini. Warnanya putih 2%, 20% maksud saya. 0,2. Jadi tipis. Dan itu mungkin yang membuat efek kayak pancaran lampu mungkin ya. Lalu transform. Nah, ini translate Y. Translate Y artinya apa? Transform ini menggerakkan dia ya. Menggerakkan container ini. Menggerakkannya ke sumbu Y. Sumbu Y-nya atas atau bawah, min 2 pixel. Min 2 pixel artinya dia ke atas. Dengan adanya transform tadi ya, atau indukan lah kita bilang ini, dia efeknya smooth. Tuh, mungkin saya matiin dulu ini. Tuh, smooth. Naiknya smooth, ini naik loh teman-teman, tapi smooth. Tapi jika saya matikan si transition, tuh lihat kayak langsung ke atas aja. Itu aja sih bedanya. Nah, mungkin sekarang kita coba isi. Nah, ketika diisi, ini juga beda ya. Tuh lihat, form group ketika di input. Ya, form group ketika di input. Form group itu yang ini ya. Yes. Nah, ketika di input, berarti ini akarnya dari si form group. Ya, form group. Sehingga dia bisa juga ke apply atau diterapkan ya untuk yang alamat email. Bisa teman-teman lihat di sini backgroundnya 0,05, 5%. Ya, 0,05. Lalu ada bordernya juga. Lalu ada padding. Sebenarnya yang paling kelihatan tuh ya backgroundnya berubah sih. Itu aja kayaknya. Iya, yang lain nggak berubah. Hanya backgroundnya aja yang berubah. Nggak ada efek-efek khusus lain kok. Nah, sekarang kita coba kirim ya. Nih, JS-nya sekarang. Ayo kita masuk ke JS. Untuk JS saya harus buka JS-nya. Nah, ini di file. Jadi ini dia untuk JS-nya. Atau JavaScript. Saya menggunakan sintak yang sangat-sangat simpel ya untuk menangani form submission ini. Jadi efeknya apa ya? Efeknya alert. Simple banget di atas ya ketika kita klik submit. Saya akan bahas dulu dari sini mungkin. Jadi saya langsung menggunakan konstanta ya, yang mengincar langsung kontak form. Ya, kontak form itu apa? Kontak form itu ID teman-teman. ID yang ada di form. Di bagian di elemen formnya, benar-benar di elemen formnya itu saya tambahkan ID kan sebelumnya. Saya sempat bilang bahwa ini nggak ada efek. Ya benar nggak ada efek secara style, tapi ini yang menjadi penanda atau stimulan bagi si JS-nya untuk menangkap dan menjalankan fungsinya. Seperti yang terlihat konstanta, saya menggunakan konstanta kontak form yang mana itu ID-nya tadi ya. Sama dengan document. Nah, di sini DOM-nya saya gunakan. Namanya itu DOM ya, document get element by ID, untuk menghubungkan si ID di form tadi. Sehingga kita bisa modifikasi dengan menambahkan fitur alert ini contohnya. Jadi langsung saja saya gunakan if else ya. Di sini if saja sebenarnya. If ya, jadi mulai nih operator logika. If kontak form, si ID kontak form tadi ya. Di sini mulai tuh saya mainkan juga event listener. Event listener artinya kondisi. Basisnya ketika event atau ya kondisi tadi ketika disubmit ya.
cara penulisannya itu contact form dot add event listener. Mungkin saya tutup dulu ini. Nah, ketika di submit ya si contact form tadi, ingat teman-teman bahwa contact form tadi saya terapkan di form yang mana itu mencakup semua lah. Jadi dia udah pasti tahu tuh ketika di apa namanya. Oke, ini saya buka dulu. Mana form tadi? Nah, ini nih. Nah, kontak form. Kontak form tuh di bagian sini. Ya, benar-benar di bagian yang label dan input. Nah, itu sama buttonnya. Di satu-satunya yang memungkinkan untuk terjadinya submit adalah di button. Tuh, di bagian akhir sini. Type-nya submit. Itulah yang akan menjadi rujukan kita untuk eventnya tadi. Jadi ketika di submit, dan kita tidak akan bisa submit semuanya kecuali kita sudah mengisi gitu ya. Makanya tadi require dari HTML-nya sangat-sangat membantu. Jadi nggak bisa tuh isi satu aja langsung, karena dia yang diutamakan efeknya itu adalah perintah HTML tadi, require tadi untuk isi dulu baru muncul. Oke, saya bahas lagi dulu, lanjut. Jadi ketika di submit ya eventnya terjadi, ini yang akan terjadi. Yang pertama mungkin saya bahas yang bawah dulu kali ya. Akan muncul alert sukses terkirim. Simple banget. Alert ini sudah mencakup kayak style yang kotak hitam tadi di atas kayak konfirmasi. Itu hanya modal alert. Jadi dia tinggal muncul aja tuh 127 atau si apa nih ya, URL-nya tadi bilang. Kebetulan di sini karena saya lokal ya, live server, size-nya sukses terkirim. Nah, sukses terkirim dari mana ya? Dari sini sukses terkirimnya. Bisa kita kreasikan lagi sebenarnya. Lalu ini untuk apa? Event prevent default. Untuk ketika setelah kita oke, dia nggak hilang. Tuh, tanpa adanya event prevent default, dia akan hilang. Sebenarnya itu saja sih. Coba saya isi lagi. Dan ketika oke, tuh hilang. Jadi nggak tersimpan deh. Nah, itu saja sih mungkin fungsinya. Baik, mungkin itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.